Pertemuan ini kita akan membagi tiga titik bahasan. Walaupun sebenarnya saya hanya menyiapkan satu bahasan, dua lagi adalah sentuhan jiwa tentu saja. Pertama, kita ingin mengajak jamaah untuk iltifat sedikit memperhatikan ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi di rakaat kedua. Surah Al-A'la. Surah yang bagi kita sudah biasa karena memang banyak sekali sunnah surah ini untuk diulang, sehingga semestinya surah ini tidak terlewati oleh kita begitu saja, tetapi semestinya memberikan sentuhan, apalagi untuk kita jabar rahmah ya dengan sistem sebagus ini. Kemudian suara imam yang bagus itu lebih mudah untuk kita meresapi kandungan ayat. Kami tadi coba meresapi di ayat 10 ketika Pak Imam kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. Ketika ada peringatan di ayat 9 dan ini yang disuruh, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah oleh engkau peringatan kalau nanti peringatan itu bermanfaat. Dan ayat lain kita mendapati bahwasanya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Artinya kalau diingat enggak berguna itu, maka iman mungkin sudah hilang. Karena Allah tegaskan itu, fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan bermanfaat bagi orang mukmin. Maka di ayat ini Bapak dan Ibu akan mengambil peringatan orang yang punya rasa takut. Saya cukup sering menggambarkan informasi soal tsunami, termasuk juga analisa hari ini adanya kemungkinan tsunami besar yang akan melanda kita Indonesia. Salah satu titiknya adalah Mentawai. Orang yang takut itu sudah membuat persiapan. Bahkan di hari dahulu ada isu tsunami di Padang. Orang-orang bawah tuh tabang ambu kateh sampai awak ke kain daruang Kalimumani ke Batu Busuk. Kenapa? Karena mereka mengambil peringatan karena rasa takut. Maka Bapak dan Ibu, kengerian tsunami akan mengakhiri kehidupan duniawi, itu saja. Tapi kengerian akhirat tidak berakhir dengan kematian, penderitaan yang tidak berkesudahan. Maka hanya orang yang takut akan kengerian-kengerian itu yang mengambil peringatan dan membuat persiapan supaya tidak mengalami. Bapak dan Ibu, kalau Israel, Yahudi takut mati, membuat lubang bawah tanah, bunker persembunyian, sehingga ketika rudal menyerang mereka tidak kena, yang hancur paling hanya bangunan. Maka kita butuh itu nanti di hari akhirat. Bagaimana kita punya benteng sehingga kita tidak disentuh oleh api neraka. Sehingga ada sabda Nabi, buatlah benteng dari neraka walaupun hanya bersedekah sebutir atau setengah butir korma. Maka kita lihat para wanita sahabat waktu itu, karena dikabar oleh Nabi SAW mereka adalah penduduk neraka yang paling banyak dari kaum perempuan. Mereka tidak bersedekah sebutir korma, tapi ada yang membuka kalungnya, cincinnya sebagai benteng dari neraka. Itu semua adalah buah dari rasa takut. Maka orang kalau tidak punya rasa takut, memang tidak peduli dia halal haram, tidak peduli dia melanggar aturan Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu, kami yakin kita mau duduk di sini memang untuk benteng tersebut. Kita mau punya banyak saldo untuk membeli surga yang mahal itu. Maka semakin banyak saldo kita, semakin besar, semakin luas, semakin indah, semakin tinggi derajat surga yang bisa kita punyai. Ini pertama kami ingin garis bawahi.
Maka di ujung ayat Allah gambarkan hakikat nafsu duniawi manusia secara umum. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan faktanya kata Allah, kamu lebih mendahulukan, mementingkan kehidupan duniawi, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini luar biasa bahasa Tuhan ke kita. Padahal maknanya kan bukan lebih kekal. Akhirat itu kekal, dunia ini tidak kekal. Tapi pendekatan bahasa. Oke lah, orang memandang dia hidup senang, dunia ini kekal gitu. Maka akhirat lebih kekal. Ada yang menganggap dia sehat 70 tahun, itu kekekalan, kesenangan. Maka itu tidak ada artinya dibanding 1 hari di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu, orang mau menyediakan waktu untuk Tuhan adalah ketika dia takut. Orang mau menyediakan waktu, harta untuk membuat bunker, untuk menyelamatkan dirinya. Maka sisi ini semestinya menjadi sentuhan agung bagi kita. Disinilah memang manfaat kita rutin membaca Al-Quran, karena sentuhan-sentuhan ini akan selalu datang kepada kita dengan rutin membaca Al-Quran, dengan bersambung membaca Al-Quran. Maka rugi sekali orang kalau dalam sehari tidak ada bacaan Al-Qurannya yang bersambung, apalagi sama sekali tidak baca Al-Quran. Sentuhan apa yang akan dia dapat? Saya pribadi merasakan itu, Pak Ardi. Kita sudah lama ngaji sholat khusyuk. Jadi ketika mengulang bahasan sholat khusyuk, itu rasa kediri di bawah ke sholat lebih dahsyat. Tapi ketika bahasan ini sudah terlewat, kadar kita juga menyusut. Maka berarti kita butuh pengingat-pengingat, diulang lagi. Karena memang tipu daya syaitan banyak lupa. Jadi kalau tidak mau kita menyediakan waktu untuk main karena kita ini akan dilenakan oleh banyak tipuan. Hal-hal yang kita anggap indah, menyenangkan, tetapi sebenarnya itu adalah keindahan dan kesenangan yang semu, yang akan berakhir dan bisa sirna begitu saja. Coba ini 10 tahun kita enak makan rendang gitu. Sudah itu diuji dengan kelaparan 3 hari, kita lupa pernah hidup senang dengan penderitaan. Maka inilah kesemuan kesenangan duniawi. Semua kesenangannya sebentar dan terlewati dan terlupakan. Tetapi kesenangan rohiyah, spiritual, itu hal yang sangat agung dan berbekas lama. Maka memang kita memahami hadis Nabi SAW. Ini mohon maaf kepada kaum perempuan karena hadis ini dibahasakan ke laki-laki. Sebab kesenangan laki-laki di kaum perempuan ada 4 unsur. Tungkahul mar'atu li arba'. Wanita biasanya dinikahi karena 4 faktor. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Ini biasanya wanita dinikahi oleh 4 faktor ini. 1, hartanya ini. Jadi ternyata ada laki-laki materi sehingga disebut oleh Nabi SAW menikahi wanita karena hartanya. Yang kedua karena cantiknya. Yang ketiga karena garis kebangsawanannya. Yang keempat karena taat beragamanya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingat waktu Ustaz Abror ngaji ini juga saya rasa cukup menyentuh dulu. 3 ini semu dan sebentar, berubah dan hilang. Harta, orang sangat kaya raya, mudah miskin. Bahkan saya dapat informasi ada seorang YouTuber yang ditipu di kripto, rugi 10 miliar. Dari punya mobil mewah, akhirnya ngontrak gitu. Itu bagaimana mudahnya harta menjadi ke titik nol. Maka berharap karena kekayaan perempuan. Tentu juga sebaliknya ibu-ibu ya. Berharap karena kekayaan laki-laki. Berharap karena kecantikan.
Dengan perjalanan waktu, kecantikan itu akan memudar. Maka saya ada mendapatkan satu bahasa perempuan di media sosial yang cukup bagus ya. Kalau wanita menargetkan dirinya soal cantik, akan ada wanita yang lebih cantik dibanding dia gitu. Maka yang dibutuhkan itu bukan dia harus mengusahakan dirinya jadi wanita tercantik. Tidak, dia membutuhkan laki-laki yang tidak peduli dengan kecantikan orang lain, tapi lebih penting kecantikan istrinya gitu. Itu indah sekali. Karena kecantikan pasti berakhir. Karena dunia, kalau ada seorang wanita awet muda gitu, itu bahaya. Akan sama ceritanya mau desa Kuriang kan ya. Karena dia awet muda sampai anak kan hatinya gawat itu. Maka Allah membuat kecantikan memudar. Demikian juga kebangsawanan, sesuatu akan berputar. Semua akan berakhir. Yang jadi pejabat akan pensiun. Kekuasaan akan selesai. Tapi ketika orang karena agama, karena taat kepada Allah Ta'ala, ini sifat yang susah berubah, lebih kokoh gitu. Laki-laki taat beragama jarang sekali yang berubah. Kalaupun dia misalnya pernah terpeleset, titik balik untuk memperbaiki diri lebih tinggi. Wanita yang taat itu adalah karunia yang agung. Itu bahasa Nabi. Ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah sebuah kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kesenangan terbaik dunia ini adalah punya wanita solehah. Kenapa? Karena wanita cantik ketika dia tidak solehah, kecantikannya dia umbar untuk publik gitu. Saya juga tertarik dengan salah satu status teman gitu. Hari ini umum wanita jarang sekali yang bisa nahan diri tidak selfie gitu. Ngapa-ngapain semuanya difoto. Tapi jarang sekali wanita yang bisa menahan diri tidak mengupload fotonya ke media sosial. Kenapa? Karena menanamkan ke kaum wanita bahwasanya ini untuk kalangan pribadi, bukan konsumsi publik. Ini wanita yang luar biasa. Maka wanita yang mudah memamerkan kecantikannya di media sosial, itu standar solehahnya sudah turun. Kenapa? Cantiknya menjadi konsumsi publik. Maka di sini Bapak Ibu, mazhab Syafi'i mewajibkan wanita bercadar. Maka kita di Indonesia di sini ikut mazhab Abu Hanifah yang mengatakan cadar sunnah. Sehingga tidak bercadar tidak berdosa perempuan. Jadi sekali lagi, penting sekali bagi kita mengokohkan diri dengan ketaatan beragama, karena ini sesuatu yang kekal. Kebahagiaan duniawi itu dimiliki dengan kadar keberislaman, keberagamaan yang tinggi. Tidak bahagia kita hidup tanpa ketaatan beragama. Kenapa? Karena ruh bana yang tidak bahagia gitu. Jadi Bapak dan Ibu, jangan kita silau melihat kekayaan orang lain menganggap dia paling bahagia. Karena rasanya alam sekarang tidak ada yang mengalahkan Qarun. Tapi Qarun ketika sombong dengan kekayaannya, kita sudah tak sama tahu akhirnya. Maka siapa yang menganggap kebahagiaan dengan harta duniawi, maka dia bisa senasib dengan Qarun, na'udzubillah. Sehingga kaumnya akan menyesal ketika berandai dia mau kok sakayo Qarun, Pak. Ketika Qarun ditenggelamkan, ditelan bumi, mereka menyesal. Seandainya kami sekaya Qarun, bakalan ditelan bumi juga. Maka tidak masalah bagi kita. Orang punya mobil lebih mewah dibanding kita. Karena itu hanya sarana. Mau pakai Camry, mau pakai Lamborghini, mau pakai Agya, toh tujuannya sama, mengantarkan orang ke tujuan. Hanya bibit kesombongan yang biasa dihasilkan oleh kelebihan harta. Tetapi di situ pula lah kita belajar sifat tawadu, rendah hati. Bagaimana itu? Orang punya Lamborghini tapi tidak sombong. Orang punya Pajero tapi tidak sombong. Tidak menganggap dirinya lebih mulia dibanding orang yang punya Agya. Kenapa? Karena dia berbaik sangka, boleh jadi orang yang punya Agya ini sanggup beli Pajero, tapi dia beli Agya, sisanya dia
belikan untuk mobil akhirat. Kan indah kita berbaik sangka seperti itu. Kenapa? Karena berbaik sangka kita sedang menyelamatkan jantung hati kita sendiri. Bapak dan Ibu, ini semoga menjadikan sentuhan bagi kita bersama. Kedua, dengan waktu juga masih ajakan kita tentang akrab dengan Al-Quran. Sedikit menyambung yang kita bahas zuhur Rabu lalu itu. Bapak dan Ibu, doa-doa dari Al-Quran itu sayang sekali untuk kita lewati dan tidak kita miliki. Bahkan ketika di ayat ada beberapa versi yang mirip, setidaknya salah satu kita harus punya dan menjadi amalan. Nah, satu yang sering diabaikan oleh kaum muslimin, oleh sebagian kaum muslimin maksud saya, ialah memohon kepada Allah dimenangkan atas orang kafir. Ini di Quran kan banyak sekali. Pertamanya sudah pernah kita bahas di kajian zuhur jauh terdahulu tentang kaum muslimin di Madinah, yaitu akhir surah Al-Baqarah. Kita mengambil penggalan akhir dari surah Al-Baqarah 286 itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini semestinya jadi doa harian kita. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, rahmati, sayangi kami. Engkau adalah pelindung kami, maka menangkan kami di atas kaum-kaum yang kafir. Kaum orang-orang kafir. Bapak dan Ibu, ini sering tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin, bahwasanya kita ini butuh doa ini karena memang kita dalam banyak hal sedang kalah. Maka semoga dengan kita rajin berdoa supaya dimenangkan di atas orang kafir, kita dapat pahala kemenangan itu, walaupun faktanya kita ini masih kalah. Mari kita bicara sejarah, karena sekarang masih Agustusan, momen kemerdekaan. Dari sudut pandang Islam, kita ini masih banyak terjajahnya. Belanda angkat kaki dari Indonesia, tetapi mereka sudah meninggalkan cakarnya menguasai negeri mayoritas muslim ini. Dan hari ini kita sudah malu. Kita bukan lagi negeri muslim terbesar. Kita sudah menyusut dan menjadi nomor 2 sesudah Pakistan. Muslim di Indonesia hanya di angka 260 juta. Kita kalah 4 juta hari ini dengan Pakistan. Jadi kita bukan terbesar lagi. Jumlah muslim di Indonesia sudah kalah oleh Pakistan. Itu yang kita dapati di informasi media. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita sadari ini. Apa kekufuran yang ditinggalkan oleh Belanda ketika mereka angkat kaki dari Indonesia? 1, riba. Mereka pergi dari Indonesia, sistem riba tetap dilanjutkan. Maka Bank Netherlands dahulu itu langsung diadopsi oleh pemerintah kala itu menjadi BNI 46 dengan sistem riba. Jadi riba Belanda masih tetap jalan. Dan kita sama tahu ancaman bagi riba. Masuk neraka orang kafir. Maka dalam bahasa tafsir kita dapati tidak ada dosa yang mengerikan bagi mukmin, ancamannya lebih mengerikan dibanding dosa riba. Karena nerakanya neraka orang kafir. Ini kan kita kait ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil. Maaf saya ragu ayatnya. Kita ikuti itu dalam surah Ali Imran ini. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Surah Ali Imran ini, wahai orang yang sudah beriman, jangan kamu makan riba yang biasanya berlipat ganda. Takwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung sukses.
dan takutlah kamu kepada neraka yang sudah disiapkan bagi orang kafir. Jadi ancaman riba, nerakanya neraka orang kafir. Jadi Bapak dan Ibu, kita di bab riba masih dikalahkan oleh kekafiran. 2. Indonesia merdeka langsung mengikuti hari libur yang dibuat oleh Belanda. Libur hari Ahad. Mereka bikin istilah hari Minggu, hari Tuhan. Apa kerugiannya? Mukmin tidak punya kesempatan mengagungkan Allah lebih banyak di hari semestinya mereka lebih dekat kepada Tuhan dibanding hari yang lain. Kan dari bahasa Nabi, sihanan bisa tibo saat pertama. Ini kan catatan malaikat ya, dibagi 5 waktu oleh malaikat. Saat pertama itu sama dengan bersedekah berkurban 1 ekor onta. Siapa yang bisa dapat ini? Karena hari Jumat hari kerja. Rata-rata kita selalu dapat catatan kelima. Masuk Jumat hanya setara bersedekah sebutir telur. Tidak bisa dapat sapi, tidak bisa dapat kambing, tidak bisa dapat ayam. Kenapa? Karena jamnya mepet. Istirahat 11.45. Sekarang masih mending lah. Jumat 12.21 kemarin kan gitu. Masih mending lah, agak lapang gitu. 11.45 ini waktu kita di November. Bisa 12:04, 12:05 gitu. Berapa waktu dari kantor pusat itu yang dibutuhkan untuk kesini? Sehingga sebagiannya masuk masjid ketika malaikat sudah menutup catatannya. Maka butuh sekali kita berdoa, ya Allah menangkan kami di atas orang-orang kafir. Kekufuran ini sangat dominan. Kita muslim tetapi dikuasai oleh kekufuran. Maka kita perhatikan, umum di Arab, khususnya Mesir yang saya dulu kuliah di sana gitu, libur hari Jumat. Nah, ini juga bahagianya pesantren di Padang Panjang, mereka libur Jumat. TPQ libur Jumat. Iko orang Manggaleh takut nuntut kada hari Jumat, karena hari Jumat itu narami galeh. Kan tak mirip ujian kita dengan Bani Israel itu. Mirip ujian kita dengan Bani Israel. Hari Jumat itu nan rami galeh. Hari Sabtu itu ikan dan banyak tibo. Kini namun ndak nangkuk ikan hari Sabtu gitu. Namun ndak manggaleh hari Jumat gitu. Kenapa? Karena ini sisa kekufuran yang ditinggalkan Belanda. Maka saya sangat mendorong bagi yang punya usaha, cobalah libur hari Jumat. Kalau ndak libur ya buka habis Jumat gitu. Karena memang perintah ayat kan seperti itu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sudah ditunaikan fardu Jumat, bertebarlah di bumi, cari rezeki Allah. Tapi tetap ingat Allah dalam jumlah yang banyak supaya sukses. Maka hari Jumat adalah hari banyak mengingat menyebut Allah Ta'ala. Sehingga hari itu adalah hari solawat. Semestinya hari Jumat lafaz solawat kita lebih banyak dibanding hari yang lain. Sesudah itu militer. Belanda angkat kaki dari Indonesia. Standar militernya ngekor standar mereka. Dulu tentara pakai celana pendek selutut. Maka militer juga pakai seperti itu. Ketika induknya di kafir sana itu pakai celana panjang, maka militer Indonesia sama ngikut. Militer kafir ini berdoa tidak nampung tangan, hanya nunduk kepala, kan sama. Padahal undang-undang kita, undang-undang dasar menegaskan kebebasan beragama. Semestinya berdoa sesuai keyakinan masing-masing itu, doa kita mukmin nampung. Karena kan sunnah. Kita belajar ilmu hadis, nampung itu sunnahnya mutawatir di atas sahih. Karena banyak sekali riwayat hadis Nabi kalau berdoa pasti nampung. Sehingga karena banyak derajatnya naik, tidak hanya sahih tapi mutawatir. Mutawatir maknawi. Maka rugi kita doa tidak nampung. Jadi Bapak Ibu, kita butuh berdoa kepada Allah Ta'ala dimenangkan di atas kekafiran.
Nah, ini mungkin sebuah ajakan. Maka di Quran satu tadi sudah sama kita ketahui, akhir Al-Baqarah itu, saya cenderung mengajak jamaah salah satu doa ini ambillah, jadikan doa harian kita. Pahalanya kan sudah sama kita ketahui. Karena doa Al-Quran kita dapat pahala baca Quran, juga dapat pahala berdoa. Kemudian juga doa, nah sebelum itu malahan doa umat Nabi Musa, yaitu pasukan Talut. Mereka juga memakai doa dahsyat ini. Kita dapati dalam Al-Baqarah 250. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka sudah nyata melihat Jalut dan pasukannya, mereka berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, penuhkan dalam diri kami sifat sabar, tetap kokohkan tumit kaki kami, dan menangkan kami di atas orang kafir. Jadi jangan sampai kita abaikan, minta dimenangkan di atas orang kafir ini. Itu sudah dua. Satu doa kaum muslimin di Madinah, ini doa pasukan Talut. Yang ketiga, surah Ali Imran, doa kaum muslimin di perang Uhud. Nah, ini penggalan yang juga cukup. Karena ini lebih mudah menurut saya cenderung mengamalkan yang ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini Ali Imran 147. Tidak ada doa kaum mukminin di perang Uhud itu kecuali ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami dan israf kami, perbuatan berlebihan kami dalam urusan kami, dan tetapkan, kokohkan tumit kaki kami dan menangkan kami di atas orang-orang kafir. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini dalam perang. Perang dengan kekufuran itu tidak pernah berhenti. Maka wajar Imam Syafi'i membuat kesimpulan al-muamalah ma'al kafirin al-aslu al-harbu. Hukum asal interaksi dengan orang kafir itu perang. Nah, walaupun guru kami di Al-Azhar ketika kita di perkuliahan membuat pemahaman terbalik, hukum asal itu damai. Perang itu terjadi sebagai cabang karena reaksi. Tapi kalau Imam Syafi'i menyimpulkan, ayat Quran, hadis-hadis menegaskan perang dengan kekufuran sesuai dengan modelnya. Ada perang dingin, ada perang ekonomi, ada perang fisik. Tidak pernah berhenti perang antara iman dan kufur ini. Sehingga doanya saja di Quran ada 3 titik. Minta menang di atas orang kafir. Karena kita sebagian ada yang fisik kita mungkin merdeka, tapi jiwa kita terjajah. Mereka yang tidak mau lepas dari produk Yahudi itu jiwanya terjajah itu. Sangat bergantung kepada barang produksi Yahudi, tidak mau dia cerai dengan produk Yahudi gitu. Itu sudah terjajah jiwanya. Kenapa? Karena hanya memikirkan labo duniawi tapi melupakan bahaya akhirat. Tidak siap untuk hidup sedikit menyusut gitu. Takut kalau tidak dijual barang Yahudi kok labo kurang. Saya cukup sering mendapatkan bahasa sebagian pedagang ini. Lebih dari 1 dan 2 ya. Saya dialog dengan beberapa pedagang gitu. Bapak jual aku apa? Itu nan banyak ya kan tidak ada orang start gitu. Jadi kalau tidak dipenuhi kan tidak pelanggan kok kurang enggak leh. Takut mereka kurang labo gitu. Tapi mereka tidak takut dicatat buruk oleh malaikat. Nang kurang leh itu. Fatwa ulama internasional sejak tahun 2000. Fatwa Indonesia tahun ini. Nang kurang leh. Maka memang di tasawuf itu hanya karena satu hal, cinta dunia. Bapak dan Ibu, di bagian ini saya ingin menegaskan, kita belajar dari generasi terbaik salafus soleh, para sahabat gitu. Bagaimana ada sahabat, dan ini sudah banyak guru kita yang membahas cerita ini.
Ada sahabat yang berjual beli untuk akhirat. Satu batang korma di sorga dia beli dengan ribuan, kalau tidak ribuan ratusan mungkin batang korma di kebunnya. Tidak hanya batangnya, dengan kebun-kebunnya. Sehingga aksi yang beliau lakukan apa? Demi dia pasti dapat satu batang korma di sorga, dia jual. Nih, oke, untuk satu batang itu, ini, ambil kebun ini. Maka dia pulang menyuruh anaknya yang lagi megang korma, dah itu tidak punya kita lagi, lepas letak. Dia bawa istrinya keluar dari kebun, dia bikin pondok di depan kebun itu dan hidup sangat sederhana sampai mati. Para ibu, ini pelajaran agung bagi kita. Berubah hidup dari kayu rayu gitu. Kita bisa bayangkan kan? Sekilo korma bara gitu, ratusan batang bara kilo hasilnya sekali panen gitu. Semua kekayaan itu dia tinggalkan hanya untuk satu batang korma di surga. Ambo saja para ibu ketika memikirkan hadis itu. Padahal kita kan bisa sarana mudah nanam korma di surga dengan lafaz apa? Subhanallahil azim wa bihamdi. Satu batang korma di surga diraih dengan kalimat ini gitu. Kan bisa kita logikanya. Banyak salah nanam korma masuk di surga dengan subhanallahil azim wa bihamdi. Tapi cara fikir sahabat ini tidak begitu. Dia pasti punya satu batang korma di surga dan tidak penting bagi dia korma duniawi yang ratusan batang ini karena tidak sama. Satu batang korma di surga tidak sama dengan ratusan batang korma duniawi. Sebagaimana satu Innova surga tidak sama dengan 1000 Innova di dunia. Kapan ibu, ambo kan cukup sering berseluruh di bagian ini ya. Ya mungkin dengan waktu kita hanya bahas 2 bagian ini saja sebagai sentuhan karena kan ngaji cuma sekali 4 bulan ya dengan saya subuh ini di pekan kelima. Ada orang, ya Allah beri saya mobil Innova gitu. Saya sering kasih contoh Innova karena itu kelas tengah lah ya gitu. Ternyata tidak dikasih oleh Allah karena Allah ngabulkan doa kan satu dengan dari 3 cara ya. Satu dikasih seperti yang dia minta, tidak dapat dia Innova gitu. Dapatnya cuma Agya. Atau dia dihindarkan dari musibah yang setara dengan itu. Oh kalau ternyata dia tetap kena musibah gitu. Jadi orang baik kena musibah. Jadi pada ibu tidak usah buruk sangko ya. Ada orang hafiz Quran rumahnya juga ada banjir bandang. Karena kan kita dengar kisah indahnya orang yang soleh ketika banjir bandang, tsunami segala macam rumahnya terjaga. Kita dengar itu di Batu Sangka kan. Ustadz itu kabarnya teraniaya, minta jalan tidak diagih di orang gitu. Ama konyo abihan de Allah tanah orang tuh seluruhnya, rumahnya selamat gitu. Dia anak-anaknya hafiz Quran. Sampai laptop saja ndak anjing di air dah terletak di lantai. Gimana luar biasanya itu. Bungo di mungko rumah saya ndak ada kuning di air. Padahal banjir bandang. Allah jaga gitu. Tapi kan ada juga ustadz yang rumahnya tetap hanyut gitu. Tidak dihindarkan dari musibah padahal dia sudah berdoa gitu. Kenapa? Untuk Allah kabulkan di surga. Jadi ada orang minta Innova di dunia gitu. Tidak dikasih Innova, musibah tetap menimpa. Allah tabung untuk akhirat. Maka Innova di surga untuk dia pakai keliling-keliling. Karena Innova di surga pasti kalau diagian di dunia tidak berguna kan. Karena kita pasti kerdil. Penduduk surga tingginya 60 hasta. Maka Innova-nya tidak mungkin sekadang kini kan. Mobil mainan itu kalau di surga. Urang sih tingginya 60 hasta itu. Innova tingginya paling 2 meter kan. Tidak ada gunanya. Tapi ketika dia menjadi Innova surga gitu. Itu tidak sama dengan Innova dunia. Maka satu batang korma di surga tidak sama dengan ratusan batang korma dunia. Jadi semoga ini menjadikan sentuhan bagi kita bersama. Tidak masalah ke dulu susu labo karena apa? Otomatis lah membarasihan haratua dari nang kumuh, dari nang syubuhat. Kau awak kayu dari menggalih barang Yahudi gitu. Awak kayu dengan membantai saudara. Kira-kira itu dicatat baik atau buruk oleh malaikat? Awak kayu dengan magih labo Yahudi. Karena pasti yang gadang labo menjual aku itu Yahudi. Perusahaan dari mana-mana nampal yang gadang labo itu kan pemilik usaha.
bosnya gitu. Nah, kita jualan aqua paling berapa lah labanya? 1.000, 2.000 kan gitu. Tapi ya itulah ujian kita. Padahal bagi kita yang Allah umum 40 gitu, anak rata-rata lah belapeh gitu. Untuk piti banyak lah gitu. Mengapa masih mencari piti banyak dengan magih labo Yahudi gitu. Ini kan salah satu lagi. Kita masih kalah sama orang kafir. Kita masih kalah sama Yahudi. Kita hanya menjadi anak buah yang menggalihinyo gitu. Jadi para ibu, ini ajakan kita di bagian ini. Mari kita sering berdoa dengan doa seperti ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Semoga dengan rajin berdoa ini kita lepas. Jadi kita harus berusaha untuk lepas. Dan ini memang kembali kepada keadaan jiwa. Maka kita syukur ya, sudah mulai banyak pengusaha muslim. Kalau dulu kita sampo, kalau tidak bisa lari ke Yahudi, terpaksa lari ke Jepang. Sekarang dengan ada Wardah yang kabarnya pemiliknya muslim gitu, kita kan bisa samponya Wardah gitu. HPAI juga punya sampo gitu. Produsennya muslim. Ini ajakan kami. Baik, dengan waktu kita cukupkan.